siap kali, ya kan? Biar kita semangat. Kita ice breaking sebentar ya, oke? Oke. Ice breakingnya yang enak-enak aja, nggak usah yang susah-susah. Berdiri ya, bisa ya. Bapak Ibu saya minta tolong untuk berdiri sebentar. Oke, biar kita semangat sedikit. Oke. Jadi kita seperti yang ada tadi saya pernah sedikit sampaikan. Jadi speaking kita menari-nari sebentar, olahraga ya kan, olahraga fisik kita biar jangan kaku-kaku ya kan. Dengan Marina dan Marini tadi ya kan. Jadi saya contohkan dulu. Kalau saya sebut Marina ya kan, menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Apa? Iya, Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Ya kan? Menari. Itunya makin cepat ya. Kita mulai siapa yang kelagapan. Oke, kita mulai ya. Pertama, Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Naik level satu lagi ya kan? Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Jadi karena kita kebanyakan dulu ya, biar badan kita enak sedikit, jadi kita gerak-gerak sedikit. Ya, terima kasih. Jadi pada berikutnya saya akan memaparkan mengenai sosialisasi budaya positif. Apa itu budaya positif? Apa saja di dalamnya, hal-hal apa yang akan saya sampaikan. Sini akan saya paparkan. Oke. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Jadi di situ dikatakan, menurut Diana Clason berpendapat jika untuk menemukan motivasi pada diri seseorang harus bisa memahami tentang nilai-nilai universal. Disiplin termasuk sikap yang patuh dan tertib terdapat berbagai hal seperti waktu. Kemudian nilai kebajikan atau nilai universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai universal di dalamnya terdapat sikap murid, 9 pilar karakter dan lainnya. Sikap murid meliputi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan 9 pilar karakter seperti cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab. Pilar karakter lainnya seperti kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan tolong menyokong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Jadi itulah yang termasuk dalam nilai-nilai kebajikan. Berikutnya mengenai keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kita ibaratkan sama dengan seperti peraturan kelas. Cuma pada keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama dengan siswa yang ada di kelas. Jadi bukan kemauan si guru atau kemauan si wali kelas. Jadi kita buat berdasarkan masukan dari siswa itu sendiri keyakinan yang akan dibuat. Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak. Selain mempelajari ilmu, sekolah juga menjadi tempat dalam pembentukan karakter anak. Anak akan dibiasakan untuk memiliki nilai-nilai sesuai norma yang ada. Untuk itu, sekolah membuat berbagai kebijakan dan program dalam pembentukan karakter ini. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sendiri dibuat atas dasar keinginan seluruh
seluruh siswa dalam mewujudkan kelas impiannya. Keinginan seluruh siswa, ya kan? Kemudian berikutnya, tidak ada hukuman ataupun reward. Ingat ya, ketika mereka melakukan ataupun melaksanakan karena pada dasarnya keyakinan kelas ini terbentuk atas kesadaran siswa dan tidak ada unsur paksaan dari guru. Kita kembali kepada kebutuhan dasar manusia. Namanya kebutuhan dasar ini kebutuhan yang harus terpenuhi ya. Jadi kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser itu antara lain adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan rasa yang akan kita terima, serta kebutuhan kebebasan dan kebutuhan kesenangan serta penguasaan. Dengan demikian, kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mencapai kesejahteraan. Pada dasarnya kebutuhan manusia itu berbeda-beda tergantung situasi, kondisi, dan tujuan yang hendak dicapai. Ketika manusia memperoleh apa yang diinginkan, sebenarnya manusia tersebut sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhannya. Berikutnya kita masuk pada restitusi 5 kontrol. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with the new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Kita masuk kepada restitusi 5 kontrol. Di sini dosen menyimpulkan 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut antara lain penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita lihat dulu yang pertama adalah penghukum. Posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyakiti disertai gestur tubuh yang menunjuk-nunjuk, menghadik, dan mata melotot. Dampak posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi lebih pendendam, memberontak, dan menyalahkan orang lain. Dampak lebih buruknya, murid akan mengalami keterpurukan mental seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Nah, ini masih banyak sebagian dari guru-guru kita, bahkan saya sendiri terkadang melakukan proses penghukum tersebut, ya kan? Tapi mulai dari sekarang, setelah kita mempelajari, memahami budaya positif ini, kita kurangi posisi penghukum tersebut. Oke? Berikutnya yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga, tidak seperti dampak posisi penghukum. Murid dapat menumpahkan segala amarah meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti diri bahkan orang lain. Ketiga ialah teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi atau pendekatan. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah dengan gestur merapat pada diri murid dan tersenyum. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga, tidak seperti dampak posisi penghukum. Murid dapat menumpahkan segala amarah meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti diri bahkan orang lain. Ketiga ialah teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun
memandang diri murid dan tersenyum. Dampak posisi kontrol ini dapat menjalin hubungan baik antara guru dan murid, sedangkan negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Di samping itu, murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Hal lain yang dapat timbul yakni murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu dan akan berlaku semaunya jika bersama guru. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Kalau kita mengambil posisi kontrol sebagai teman, ya kan? Nilainya itu si anak akan merasa lebih dekat dengan kita karena kita sudah menganggap dia teman. Dengan guru lain dia tidak. Nah, pada dasarnya itu kita lakukan untuk semuanya. Oke? Berikutnya yang keempat adalah pemantau. Pemantau, berarti dia hanya sebatas mengawasi. Ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akibat dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib atau peraturan sekolah. Posisi kontrol yang terakhir adalah manajer. Posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan memposisikan diri sebagai manajer akan berdampak negatif bagi penguatan watak atau karakter murid. Sekarang kita masuk pada segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ini ada 3 tahapan atau tahapan-tahapan pada restitusi ada 3, yaitu pertama memvalidasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Ya, itulah paparan saya mengenai budaya positif. Sekarang saya ingin menanyakan dulu. Oh, kembali dulu kepada ibu dulu, nanya apa saya dulu nanya nih? Yang mana saya nanya apa ibu bapak yang dulu menanya? Saya dulu nanya ya. Untuk Bu Citra, saya mau tanya, pernah nggak ada nggak pengalaman ibu melakukan segitiga restitusi di kelas atau di luar kelas? Ada Pak, dalam 2 minggu ini beberapa kali saya buat segitiga. Walaupun sekolah terus ini, tapi beberapa kali ini saya buat. Pak, jadi yang pertama kemarin Pak dia terlambat, setelah itu pas dia masuk juga bajunya ada ribut, simpul, panjang. Karena saya udah belajar segitiga restitusi, maka saya coba terapkan lah segitiga restitusi. Ya, baik sekali Bu. Nah, dari segitiga restitusi yang ibu terapkan, ibu tahu nggak tahapan-tahapan apa yang sudah ibu lakukan? Tahu Pak. Nah, apa Bu? Yang pertama menstabilkan identitas. Bertanya dulu dia, menstabilkan kesalahan dia. Iya. Memponis. Yang kedua Menanyakan keyakinan. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga melalui menanyakan keyakinan yang dia. Oke, terima kasih Bu Citra. Berarti ibu telah menerapkan melakukan segitiga restitusi, itu pengalaman yang baik sekali yang mungkin nanti bisa dicontoh pada teman-teman kita yang lainnya. Berikutnya Nurul. Nah, kepada Ibu Nurul, menurut Nurul, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan lagi dalam proses penerapan agar siswa kita ini disiplin atau sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati? Selain restitusi ini, mungkin ada yang lain menurut Ibu Nurul. Nah, apa? Mungkin kebiasaan
melihat kita situasikan ya, kita lihat kondisi anak seperti apa. Kadang anak ada masalah di keluarga atau masalah di luar sehingga terbawa ke sekolah. Jadi kita nggak bisa memvonis langsung ya kan, memvonis langsung si anak tersebut kita lakukan. Oke. Berikutnya Bapak Joko, pernah nggak Pak Joko dalam posisi kontrol yang telah saya jelaskan tadi, posisi mana yang lebih banyak Bapak kerapkan? Jujur Pak, jujur saya sebagai penghukum Bapak. Iya. Kalau dalam dua presentasi dari 100 mungkin sebagai manajer cuma 20, yang 80% penghukum. Karena pada waktu itu saya belum paham materi tentang pendidikan institusi. Sehingga solusi saya, karena saya seorang guru matematika berpikir cepat, selalu menjadi penghukum. Ketika anak terlambat atau tidak mengerjakan tugas, saya langsung kalah. Saya bertugas dia mengerjakan tugas lebih banyak lagi. Alhasil hari berikutnya, alhamdulillah Pak, siswa saya berkurang banyak dan yang masuk. Sebagian yang tidak masuk. Nah, dari situ baru menikah saya menjadi sebagai seorang teman. Saya tanya kenapa, baru mereka cerita. Tetapi sama seperti Bu Nurul, efek samping sebagai teman itu adalah mereka menganggap kita sebagai kawan. Bahkan kalau lawan jenis, dia mungkin akan dipertarikan karena ada diadukan dan Tuhan atau menerima ibadah dia. Nah itu hal yang sangat harus dijaga. Jangan sampai jadi miskonsepsi juga lagi nanti. Bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah seperti pegadaian, tapi itu menyelesaikan masalah menimbulkan masalah baru nanti. Nah, di level itu saya naik lagi, ya, menjadi agak tinggi sedikit, yaitu sebagai rasa bersalah. Tapi terkadang untuk teman-teman atau anak-anak kita yang keras hati, itu mereka kalau menghamba keluarga, nggak kasih Pak Joko, jawabannya masih sama, enggak, sampai tersenyum tapi. Sehingga ya akhirnya kita naik lagi level menjadi manajer. Walaupun level manajer itu sangat tinggi dan sangat kooperatif untuk menyelesaikan suatu masalah, tapi diperlukan waktu Pak untuk menyelesaikan satu kasus anaknya. Bayangkan kalau dalam satu kelas ada 34 anak, berapa wawancara yang kita harus lakukan untuk restitusi anak itu per orang. Nah, itulah yang perlu mungkin dipikirkan oleh pemerintah. Bukan hanya solusi, tapi pasti butuh waktu time yang lama. Terima kasih, bagus sekali masukan dari Pak Joko ya. Dan, jadi pada dasarnya setiap kita dulu pasti pernah mengalami posisi 5 kontrol ini ya. Cuma mana posisi yang lebih banyak itu sedikit itu masing-masing guru tersebut yang melaksanakannya. Kalau diri saya kalau ditanya saya gimana? Sama seperti Pak Joko, saya lebih banyak menghukum ya kan daripada manajer, teman dan yang lainnya. Tapi alangkah baiknya sekarang kita berubah, bergerak ya menjadi lebih baik ya kan, seperti kita ngobrol kita ya kan, bergerak dan menggerakkan. Kalau kita siapa lagi yang menggerakkan, atau kita sebagai agen objek untuk melakukan perubahan dan yang sebelumnya kurang menjadi bagus. Berikutnya atau ada yang menanyakan di sini dengan toh ya? Dengan toh? Oh, kita speaking lagi lah. Ya. Oke lah, speaking. Ada masih masukan speaking yang bagus tuh, saya mungkin karena ngantuk. Apa dari kita untuk kita saling berbagi di sini ya kan? Kita saling berbagi. Mana Pak? Gimana itu Pak? Tarian. Pak. Oh, boleh. Jadi alur itu bahasa Spanyol, dia nelayan, dia pakai gerakan aluente, Jadi kan Mas Joko di dalam bagus itu Pak. bagus, tapi saya nggak bisa memotong. Ini saya nyanyi, bapak yang gerak. Oh, boleh. Bapak yang gerak, saya speaking ya. Ya. Oke, silakan Pak. Oke Bu, semua berdiri. Jadi kan Mas Joko di dalam Bagus itu Pak. bagus, tapi saya nggak bisa memotong.
Oke Bu, semua berdiri. Oke siap, gerakannya seperti mendayung dulu ya. Jadi gini. Terus kalau mulai on dia goyang kanan kiri kanan kiri. Terus kalau araf itu artinya tolong, tolong. Kalau bilang siap. Oke, 1, 2, 3. Alu ente jatuh alu ente jatuh memori mente jatuh memori mente arafik Oke Pak. Terima kasih Pak Joko yang sudah membagikan ice breaking bagi kita. Jadi dapat memecah suasana pada kita semua saat ini ya, yang sudah jam siang ya, jam makan siang ya kan, lapar juga ya kan. Iya Pak. Kalau begitu ada yang mau disampaikan? Kalau ada yang disampaikan nggak apa-apa. Di sini saya anggap selesai ya kan. Saya harap ini menjadi pembelajaran kita semua. Apa yang saya sampaikan ini menjadi pembelajaran bagi kita. Ya semoga lah kita bisa berubah sedikit demi sedikit. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk saya dalam pemaparan mengenai budaya positif. Saya di sini sebagai CGP Angkatan 8 memohon maaf apabila ada kesalahan dan sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa. Ada saya tantang video lagi. Oh iya, video wawancara Pak. Ada sesi Ivan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, hayat Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, hayat Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama kritis. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan memberikan contoh video keyakinan kelas dan video restitusi, proses penerapan keyakinan kelas dan restitusi di kelas dan penyelesaian masalah secara restitusi. Terus tekan.
Terus berikutnya kita lagi terus ya terakhir terima kasih kalian sudah membuat kira-kira apa yang harus kita buat untuk keyakinan kelas kita. Ini semuanya usulan dari teman-teman kita semua. Sekarang kita rumuskan. Jadi sekian banyak ini keyakinan kelas. Kira-kira apa yang harus kita tetapkan? Ya. Yang pertama, apa? Disiplin. Apa lagi? Bertanggung jawab. Apa? Waktu ya, waktu pada guru ya. Waktu pada guru. Ada lagi? Kerjasama.
Setuju. Boleh. Ya sama Pak. Kerja bagus. Kerja bagus. Ini. Jadi kita menyepakati bahwasanya keyakinan kelas kita nanti yang akan kita buat adalah pertama disiplin, kedua tanggung jawab, tiga patuh pada guru, empat kerjasama, lima saling menghargai, enam jujur. Jadi inilah keyakinan kelas yang kita tetapkan atas dasar mufakat, atas dasar bersama-sama kita yang menentukan. Jadi ini harus diyakini dan harus dilakukan oleh semua. Ya, jangan dilanggar. Apabila melanggar, ingat kembali keyakinan kelas kita. Misalkan kamu mengejek teman, padahal dalam keyakinan kelas kita sudah membuat saling menghargai. Kamu ingat kembali kuliah, kita membuat keyakinan kelas saling menghargai. Allah jangan dilakukan lagi hal yang seperti itu. Kelas. Pak panggil kamu karena tadi kamu ada masalah di kelas sama temanmu. Kata kawanmu, kamu main lempar kertas, kena kepala kawan, dan ribut sama temanmu. Ya Pak. Jadi kenapa itu kamu lakukan? Iseng-iseng ya? Ya. Oh bercanda. Ya memang bercanda itu boleh, iseng-iseng itu boleh. Tapi kalau memang itu bercanda iseng-iseng itu kan mainan kamu, kalau bisa jangan mengganggu teman, ya jangan mengganggu orang lain. Nah, akibatnya teman yang terganggu menjadi marah, ya. Ingat kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat apa? Kita harus saling menghargai teman. Berarti kita harus menjaga teman. Nah, kalau memang apa? Nggak tahu Pak. Jadi Bapak ada terima laporan dari guru kalau kamu itu banyak kali sering kali telat datang ke sekolah. Kenapa Mas sering telat ke sekolah? Telat bangun, Pak. Telat bangun ya, tidur malam-malam Mas? Iya, Pak. Oh. Yang ngapain aja itu tidur malam-malam? Main game ya. Oke. Itu mungkin kesenangan Amar ya. Ya siapa saja kalau untuk kesenangan boleh. Tapi ingat Amar di sini sekolah ya kan. Amar ingat nggak kayak kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Kesepakatan kelas itu tuh apa aja? Contohnya satu, hadir harus tepat waktu. Jadi kalau Amar jadi anak yang bagus, Amar harus ingat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dibuat biar kita disiplin. Ya, jadi Bapak harap Amar tidak mengulangi lagi. Ya udah kalau begitu Amar boleh balik ke kelas lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam penerapan budaya positif ini kita harus sama-sama bekerja sama. Intinya kalau kita sendiri juga tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Makanya kita di sini perlu berkolaborasi sesama dengan kepala sekolah, dengan guru dan staf dan semua warga sekolah. Agar proses penerapan budaya positif ini dapat berjalan dengan baik. Karena apa? Ini kita lakukan untuk bersama-sama dan hasilnya untuk siswa kita agar apa
apa yang kita harapkan, seperti imajinasiku tentang siswa kita itu semestinya terjadi dengan benar. Nah, seperti keyakinan kelas, ya kan? Keyakinan kelas yang sudah kita contohkan tadi, yang sudah saya contohkan tadi, itu adalah suatu bentuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita buat bersama siswa. Jadi bukan guru, beda dengan keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan sekolah itu adalah peraturan yang dibuat oleh pihak sekolah yang sifatnya memaksa, di mana apabila melanggar maka akan diberikan sanksi. Sedangkan kesepakatan kelas itu membuat unsur-unsur atau poin-poin kesepakatan berdasarkan keputusan bersama. Jadi intinya seperti contoh video tadi, setiap siswa memberikan usulan keyakinan kelas apa yang akan kita buat di kelas. Dari semua siswa tersebut nanti baru kita susun keyakinan kelas secara bersama-sama. Semua hasil dari keyakinan tadi kita buatkanlah dalam satu tempat dan kemudian kita tempelkan di dinding. Nah, itu baru. Baiklah, perkenalkan saya dari SPD. Saya CGP angkatan 8 SMK Negeri Taman Fajar Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh. Di sini saya akan memberikan refleksi dari apa yang sudah saya dapatkan pada proses penerapan budaya positif yang telah saya lakukan pada rekan sejawat saya. Antara lain refleksinya dari budaya positif tersebut antara lain yang pertama mengenai disiplin positif, yang mana pada disiplin positif kita sekarang sudah mengetahui pada proses bahwasanya kita dapat melakukan proses pembentukan disiplin positif pada siswa, karena dengan membentuknya disiplin positif tersebut kita telah menerapkan atau meningkatkan motivasi internal yang ada pada diri siswa-siswa kita. Karena pada dasarnya kalau kita ingat kata disiplin itu sudah kita hubungkan dengan sebuah peraturan, ya kan? Dengan peraturan itu kita buat untuk agar suasana kita menjadi tidak nyaman. Dengan peraturan membuat ketidaknyamanan, sehingga kita membentuk atau mengubah bentuk peraturan tersebut menjadi suatu bentuk budaya positif yang mana itu dapat dilahirkan oleh diri siswa dan dapat kita kembangkan. Berikutnya mengenai motivasi perilaku, refleksi saya, motivasi secara umum itu pada kita ada dua, yaitu pertama ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri kita yang akan kita keluarkan. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu motivasi yang berasal atau bersumber dari luar, misalkan dari lingkungan sekitar kita yang dapat mempengaruhi diri kita. Berikutnya, refleksi saya pada keyakinan kelas, bahwasanya saya telah menularkan, saya telah mengajarkan, saya telah mensosialisasikan mengenai makna keyakinan kelas yang saya pahami pada modul 1.4 ini kepada rekan sejawat saya di sekolah, yang mana yang harapan saya dan harapan kita sama-sama bahwasanya teman-teman semua dapat menerima dan dapat menerapkan proses keyakinan kelas seperti yang sudah saya contohkan pada penampilan video yang sudah saya tampilkan sebelumnya di penerapan budaya positif saya. Nah, itu satu contoh refleksi saya pada keyakinan kelas. Kemudian refleksi saya mengenai kebutuhan dasar manusia, saya juga sudah menjelaskan pada rekan sejawat saya pada penerapan budaya positif mengenai apa saja yang termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia, seperti kebebasan, kemudian bertahan hidup, perasaan penguasaan, ya kan? Kemudian kebutuhan akan kasih sayang, itu sudah saya jelaskan. Yang mana diharapkan rekan sejawat saya pada proses penerapan tersebut dapat mengetahui sekarang sebenarnya kebutuhan apa sih yang harus kita penuhi. Jadi sehingga kita untuk memenuhi kebutuhan tersebut kita sudah mengetahui kebutuhan dasar mereka. Kemudian selanjutnya refleksi saya
pada posisi kontrol. Jadi pada refleksi saya ini, saya telah menerapkan atau menularkan atau menjelaskan kepada rekan sejawat saya proses atau bentuk posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang saya jelaskan tadi kepada rekan sejawat saya, dan tetapi ada melakukan interaktif tanya jawab dengan rekan sejawat mengenai posisi kontrol tersebut. Sehingga saat ini alhamdulillah mereka sudah mengetahui posisi 5 kontrol tersebut, baik dari sisi pemantau, manajer, penghukum, teman, dan sebagainya. Next berikutnya, refleksi saya dari segi 3 restitusi. Saya juga sudah menjelaskan kepada rekan sejawat, proses segitiga restitusi itu adalah suatu proses penyelesaian melalui tahapan-tahapan restitusi. Ada 3 tahapan restitusi yang akan kita lalui pada proses penyelesaian masalah. Nah, ini juga sudah saya contohkan proses penerapannya melalui penampilan video yang sudah saya tayangkan sebelumnya. Nah, sehingga sebelumnya rekan sejawat tidak mengetahui mengenai proses restitusi.